semuanya. Ya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Dan kini saatnya kita untuk memasuki ibadah di pada hari ini. Dan pada hari ini sebelum kita memasuki ibadah, sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Dan kita akan membaca pengakuan iman GBI. Ku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Pakai versi baru ya, saudara. Mari sama-sama kita membacanya. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat pengantar kita dan raja segala raja.
Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Amin. Saat kita siapkan hati kita di dalam Tuhan, saat kita untuk mengangkat syukur kita, sebab karena kasih-Mu Bapa, sebab karena kuasa-Mu Tuhan, sebab karena kemuliaan-Mu Bapa. Hari kami datang Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk meninggikan nama Engkau Tuhan, sebab karena kasih-Mu Tuhan, sebab karena kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama kita angkat suara kita. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama kita lagi katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Mari sama-sama kita beri tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Terima kasih Bapa, sebab Kau besar Tuhan, perbuatanmu ajaib Tuhan di dalam kehidupan kita Tuhan. Segala puji syukur kemuliaan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Hari kami datang Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama Engkau Tuhan. Dan kami sangat-sangat bersuka cita Tuhan akan hal itu. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan saudara. Masih semangat memuji Tuhan, amin saudara. Sebelum kita memuji Tuhan, salam kanan kiri saudara. Berikan senyum dengan sukacita, sebab terima kasih yang kita bisa sambut Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sama kata-kata bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bersama-sama kita lagi haleluya. Katakan jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan rata-rata rasa, ragam dan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berluang. Menjadi siap dibangun di atas. Mari sama-sama lebih lagi katakan ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari sama-sama kita beri kemuliaan tepuk tangan aja bagi Tuhan kita. Pujian nama Tuhan. Masih ingin menyenangkan hati Tuhan lebih lagi, amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan lebih lagi. Sebab Allah satu melakukan segala perkara. Haleluya. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sama-sama katakan alasan Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya kuasanya tak berubah. Sama-sama katakan apa yang tak apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sama-sama katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya kuasanya. Katakan dulu sekarang. Tuluskan dan selamanya, tuluskan dan selamanya, tuluskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Mari sama-sama kita beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan kita. Puji nama Tuhan, semua diberkati, amin. Silakan untuk semuanya, sidang jemaat Tuhan. Haleluya Tuhan. Dan di saatnya kita siapkan hati kita lebih lagi untuk memasuki kebenaran firman Tuhan. Bapak, terima kasih Bapak atas segala penyertaan di dalam kehidupan kita Tuhan. Hari ini kami datang Tuhan, mengangkat segala syukur kita
Sebab karena kuasa-Mu kita bisa sampai hari ini. Kau sangat luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari sama-sama dengan orang percaya kita naikkan pujian ini. Katakan perhatikan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Tuhan berkati. Sama-sama katakan, saat kau perlu. Saat kau perlu, saat kau minta, saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, saat berdoa, Tuhan. Saat bersyukur, Tuhan sekali lagi dengan iman percaya bahwa yakin Tuhan akan jawab.
dan kesempatan yang Tuhan enggak memiliki Engkau Yesus. Karena Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Selalu mendengar dan menjawab setiap doa kami. Bahkan saat kami bersyukur, berkat Tuhan siapkan buat kami. Terima kasih Yesus. Kami percaya saat ini Engkau sudah melawat dan memberkati kami pribadi lepas pribadi. Kami yang datang dengan membawa beban, masalah, persoalan, Engkau sudah lepaskan dan memberikan damai sukacita lewat pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan renungan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, biarlah setiap kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu bukan karena kekuatannya, tapi Engkau sendiri yang akan berbicara, sehingga kami boleh lebih lagi mengerti dan mengenal Engkau secara pribadi. Kami percaya Tuhan Engkau urapi setiap kami terlebih hamba-Mu, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam kehidupan kami. Kami tidak akan pernah goncang di dalam segala situasi yang Kau izinkan terjadi. Karena kami percaya kami memiliki Engkau Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala kuasa yang bukan daripada-Mu kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang turun dan tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan akan berkata, amin. Shalom. Puji Tuhan saudara. Kalau kita bisa melewati hari-hari kita dan kita tetap ada di tempat ini. Ini satu anugerah, satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Bahkan kita masih bisa menikmati berkat Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini renungan yang akan saya sampaikan dengan tema adalah iman dan misi. Iman dan misi. Maaf saudara, saya baru belajar memakai ini ya. Jadi kalau ada sedikit mohon dimaafkan. Karena ini memang dari GB mulai belajar. Ya. Iman dan misi yang diambil di dalam 2 Korintus 12 ayat 12 sampai 17. Saya baca di dalam ayat yang ke-12 saja dulu. Kita buka sama-sama. Tentang iman. Dari tadi kita menaikkan pujian tentang iman. Saat kita beriman, kita percaya Yesus akan memberkati. Perikop adalah kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Ayat yang ke-12. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Saudara, di sini dikatakan iman yang benar membawa orang percaya memiliki kesadaran untuk menjalankan misi Allah. Tuhan punya hati untuk manusia berdosa dan berkehendak agar lebih banyak orang yang diselamatkan. Dia memanggil umat beriman untuk menjalankan misi Tuhan. Dan Tuhan memanggil saudara dan saya punya tujuan, bukan asal panggil. Saudara bisa ada di tempat ini karena maksud Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi setiap orang yang percaya dikatakan harus menjadi saksi atau bersaksi. Bersaksi untuk apa? Untuk menyatakan kebaikan Tuhan.
Menyatakan bahwa Yesus Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati. Tapi dia Allah yang hidup. Dia Allah yang mampu melakukan perkara-perkara besar. Tujuannya supaya banyak jiwa dimenangkan untuk Kristus. Saudara, itu yang Tuhan mau dari kehidupan saudara dan saya. Makanya kita ada di tempat ini. Dan Tuhan juga pernah berkata di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 dikatakan, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Kata Tuhan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini bukti nyata kerinduan Tuhan buat saudara dan saya. Kita ada di tempat ini karena Tuhan rindu untuk kita bisa menjadi berkat. Untuk kita bisa menjadi saksi. Untuk kita bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Bahwa Yesus Allah yang kita sembah. Allah yang dahsyat dan Allah yang luar biasa. Bukan cuma itu, saudara. Kalau kita baca lagi di dalam Matius 5 ayat 16. Dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu. Terangmu bercahaya di depan orang banyak. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Hidup yang menjadi saksi. Bagi Tuhan itu bukan pilihan. Tapi itu merupakan keharusan yang Tuhan tuntut dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan hanya dalam kehidupan saudara. Tapi dalam kehidupan saya secara pribadi. Yang Tuhan taruh untuk selalu ada di balik mimbar ini, saudara. Itu lebih utama. Saya tahu tidak gampang, saudara. Inilah visi gereja kita. Visi GBI agar kita menjadi seperti Kristus. Saya katakan untuk menjadi seperti Kristus. Tidak semudah membalik telapak tangan kita. Tidak semudah kita mengucapkan atau mengeluarkan kata-kata. Tapi itu yang Tuhan tuntut. Mari kita sama-sama. Mungkin selama ini berapa tahun kita mengenal Tuhan. Berapa tahun kita mengiring Tuhan. Berapa tahun kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Sudahkah kita menjadi terang Kristus? Sudahkah kita menjadi berkat? Sudahkah kita menjadi saksi? Mungkin kita hanya datang kewajiban kita sebagai orang Kristen 1 minggu 1 kali. Kita datang ke gereja, kita memuji Tuhan. Kalau saya nggak ke gereja, nanti saya ditelepon oleh Ibu Wawa, saya ditelepon oleh Ibu Mika, saya ditanya oleh Ibu Gembala. Jadi lebih baik saya datang. Bukan cuma sekedar seperti itu. Ibu yang Tuhan kasih. Tapi Tuhan mempunyai maksud dan tujuan. Agar kita menjadi saksi Kristus. Mengatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kita menjadi berkat, menjadi teladan. Saudara, yang perlu diingat dalam kita menjalankan misi Kristus. Yang pertama, saudara, apa yang perlu diingat? Sini dikatakan apa yang perlu diingat di dalam kita menjalankan misi Tuhan. Yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saudara. Tuhan membuka jalan. Tadi sudah dibacakan di dalam ayat yang ke-12 bukan? Ketika Paulus akan pergi. Kalau kita punya rencana dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu khawatir, saudara. Jika Tuhan tidak berkehendak dan membuka jalan. Sia-sia kita berusaha dengan segala cara untuk melakukan penjangkauan jiwa. Bukankah firman Tuhan ada mengatakan, sia-sialah kamu bangun pagi hari dan tidur jauh malam. Tanpa kita mengundang Tuhan atau tanpa Tuhan membuka jalan. Karena Tuhan memberkati kita pada saat kita tidur. Katanya. Terus saudara bilang, kalau begitu saya nggak usah kerja deh. Saya tidur aja karena Tuhan memberkati saya pada saat saya tidur. Bukan juga seperti itu, saudara. Artinya di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Dalam setiap apa yang kita lakukan. Tanpa penyertaan Tuhan.
semuanya akan menjadi sia-sia. Jadi kalau kita berhasil, kalau kita sukses, kalau kita bisa menikmati berkat Tuhan, sadar saudara, jangan saudara bangga, itu karena hasil jerih lelahku. Aku bangun pagi dan tidur jauh malam, siang hari aku berjuang. No. Itu semuanya karena karya Tuhan. Karena Tuhan yang sudah membuka jalan buat kehidupan saudara dan saya. Ini jelas dikatakan, jika Tuhan tidak berkehendak dan membuka jalan, sia-sialah berusaha dengan segala cara untuk melakukan. Paulus menyadari ini bahwa Tuhan adalah pembuka pintu untuk pekerjaannya. Sehingga pemberitaan Injil yang dilakukan Paulus mendapat kelancaran, mendapat kemudahan. Dan ketika kita mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, saudara jangan pernah khawatir. Saudara jangan pernah ragu. Saudara jangan pernah bimbang. Saudara, ambil keputusan itu. Saat kita menghadapi kesusahan di dalam kita melayani Tuhan, mungkin kita putus asa. Mungkin kita kecewa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan bilang jangan pernah kita ragu. Kalau kita sudah mengambil keputusan, Tuhan punya rencana, Tuhan punya kehendak, maka Tuhan akan menuntun setiap langkah kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita akan keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan punya banyak cara untuk membawa saudara dan saya keluar dari kesulitan. Saudara, itu saya alami di dalam kehidupan saya secara pribadi. Mungkin saudara nggak dekat. Orang yang dekat dengan saya. Saya berdiri di hadapan saudara bukan ambisi saya untuk menjadi gembala. Bukan keinginan saya untuk jadi gembala. Bahkan saya sering bilang bukan. Seorang pendeta, saya sebut namanya Paul Sin, orang India. Berapa tahun yang lalu sudah, di malam Sintia, jam 12 bersama dengan Pak Ferry datang ke rumah saya. Kemudian dalam pembicaraan, dia mengeluarkan kata-kata, Ibu adalah bukan orang yang di depan layar. Ibu sebenarnya bukan orang yang di depan layar. Jadi bukan orang yang tampil. Ibu adalah orang yang di balik layar. Jadi dalam saya melayani Tuhan, saya bukan orang yang di depan layar. Yang tampil. Maka saudara lihat kan, saya enggak terlalu ambisi untuk tampil. Kalau ada orang yang ingin tampil, saya kasih saudara. Saya lebih baik saya memang di belakang. Tapi kalaupun ibu harus tampil, Tuhan akan mengirim orang-orang yang akan mendampingi ibu. Dan ibu jangan mati untuk gereja, tapi ibu harus mati untuk Tuhan. Tegas, saudara. Berarti jangan sampai saya stres, kemudian saya menjadi lemah, saya menjadi putus asa atau stres, kemudian saya sakit karena memikirkan perkembangan atau menjalankan kewajiban dan tugas saya. Tapi saudara, karena Tuhan yang membuka jalan, saya bisa bertahan sampai saat ini. Dengan dukungan doa saudara yang di mana saudara tetap setia.
Saya tahu itu bukan karena karya saya, bukan karena kekuatan saya, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Saya berjalan bersama Opung, merintis gereja ini, saudara. Yang awalnya hanya dari sekolah minggu, bersama Timotius bertiga dengan Opung. Saudara, sampai adanya gedung ini, saya dengan Opung keliling ke jalan nol. Saudara, saya lihat kagak serap. Di seberang tuh, di depan taman, kalau enggak saya RT-nya Pak Gima. Depan taman. Saya enggak serap juga, saya pikir enak juga di depan taman, parkirannya ada. Tapi enggak serap, saudara. Saya lihat di sini, saudara, orang bilang tempat ini banyak hantunya. Saya nggak tahu tuh mis-mis yang tinggal di sini diganggu apa tidak. Om Pinto pernah diganggu katanya waktu tinggal di sini. Orang bilang kenapa rumah ini kosong tidak laku. Dari kamar bisa dipindah ke depan. Sudah sampai takut. Jadi rumah ini dijual dengan harga yang cukup murah saat itu. Hanya 60 juta. Opung saksi hidup. Waktu itu Pak Pendeta Markus lagi pelayanan di Surabaya. Saya hanya telepon, Pak, ada rumah mau dijual 60 juta. Kita nggak punya uang. Tapi saya ada uang 40 pinjaman di bank. Gimana Pak? Atur aja, terus atur. Jadi Bapak oke aja, oke. Saya tanya siapa pemegang kunci di rumah ini. Pak RT. Pak RT dipanggil, Pak, saya mau beli rumah ini untuk gereja. Bapak setuju? Iya Bu, nggak apa-apa. Bapak mau tanda tangan? Iya Bu, saya tanda tangan. Saudara, lihat, Tuhan bekerja bukan? Dengan indah, lancar. Kalau Pak RT udah tanda tangan, warga tinggal ngikut. Tanya tuh Pak RT. Iya gak Pak RT? Iya. Kita pegang dulu, makanya kita gak usah khawatir. Buktinya banyak yang betah tinggal di sini, gak ada yang diganggu kan. Katanya di mimbar ini sering Anda lihat wanita cantik. Memang semuanya wanita-wanita cantik yang berdiri di sini, ya kan? Tuhan luar biasa, saudara. Jangan pernah kita takut. Jangan pernah kita khawatir. Tuhan punya banyak cara untuk mengeluarkan umatnya dari segala kesulitan, dari segala masalah. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah saudara pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita saat Tuhan membuka jalan. Yang pertama dikatakan dalam pujian yang tadi dinaikkan, kita harus selalu bersyukur. Saudara, kita boleh punya pelayanan yang hebat. Kita bisa mendoakan orang sakit menjadi sembuh. Saudara, jangan suruh saya berdoa kalau orang sakit, saudara, bukan sembuh. Kalau sakitnya udah parah boleh panggil saya, saudara. Ya. Saya dikenal di kalangan kita sih, saudara. Ya. Di kalangan teman-teman saya yang dekat, saya dikenal pendeta yang kalau berdoa langsung innalillahi wa innalillahi raji'un. Paling lama 1 bulan, saudara. Saya coba berkali-kali, iya benar juga. Sampai satu kali teman saya Ibu Deborah bilang gini, waktu ketua saya sakit, ini dukun, aku bilang gitu. Kita saya dukun, saya bisa ngumpul orang, nggak bisa saya bilang.
banyak orang-orang di sekitarnya yang masih mengasihi dia. Kita nggak perlu takut, saudara. Kita harus bersyukur. Kita boleh punya pelayanan yang hebat, bisa menyembuhkan orang sakit. Itu bukan karena kekuatan saudara dan saya, bukan karena hebatnya kita. Tapi jika kita tidak punya hati untuk kita selalu bersyukur, kita hanya bisanya ngeluh. Ingat ibu-ibu, khususnya ibu-ibu, termasuk saya, apapun masalah yang kita hadapi, entah itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah suami, jangan pernah kita mengeluh. Jangan pernah kita sesali. Gue nyesel kawin sama lo. Kalau gue tahu, kenapa saudara nggak tahu dari dulu? Bukankah kita hidup bukan di zaman Siti Nurbaya? Kita menikah bukan karena dijodohin orang tua, tapi karena kemauan kita. Makanya sebelum kita menikah, kita dapat pacar, kita berdoa, kita buka mata lebar-lebar, buka telinga, dengar isu apa yang masuk. Sudah, isu apa yang masuk? Kalau isu yang masuk negatif, kita tetap terjang, kita tetap terobos. Pokoknya gue kalau nggak dapetin dia, gue nggak merasa hebat. Itu saya loh, saudara. Itu saya akui. Katanya kalau lagi pacaran cinta itu buta. Kalau lagi pacaran cinta jangan buta justru, saudara. Cinta itu harus melek. Ya. Tapi setelah menikah baru buta mata kita. Baru tutup telinga kita. Karena itu sudah menjadi pilihan kita. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh mengeluh. Kita bersyukur. Baik terhadap anak-anak kita, jangan kita mengeluh. Kita koreksi diri apakah kita salah mendidik anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita tidak sayang sama kita. Kita bersyukur. Tuhan, aku bersyukur punya anak yang baik, punya anak yang dengar-dengaran, punya anak yang setia, punya anak yang perhatikan. Walaupun dia tidak perhatikan saudara, tapi ucapan syukur itu keluar dari mulut kita. Seperti orang tuanya Thomas Alva Edison, bukan? Dikeluarkan oleh gurunya karena dia punya otak yang lemah. Jika anaknya bertanya, kenapa mama aku pindah dari sekolah ini? Bukan, aku senang sekali sekolah di sini. Mamanya bilang, kamu terlalu pintar nak kalau sekolah di sini. Teman-teman kamu kalah dengan kepintaran kamu. Jadi kamu harus pindah nak. Saudara bisa bayangkan hati seorang ibu. Kalau dikatakan anaknya itu bodohnya bukan sekedar bodoh. Bagaimana hati kita? Tapi orang tua Thomas Alva Edison bersyukur. Dia berterima kasih dan dia tetap mengatakan, engkau anak yang pintar. Sehingga dia bisa mendapatkan atau memiliki kemampuan menemukan penemu lampu pijar Thomas Alva Edison. Saudara, kita ambil contoh, kita harus bersyukur. Yang kedua, kita harus setia. Kalau kita melayani Tuhan jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah lebih baik saudara mundur. Kalau melayani Tuhan mengambil bagian baik dalam pekerjaan, kalau saudara setengah-setengah mendingan saudara mundur. Karena Tuhan tidak mau yang setengah-setengah, panas tidak, dingin tidak, dimuntahkan kata Tuhan. Kalau saudara mau dingin-dingin sekalian seperti minum air es. Kalau mau panas-panas sekalian semangat. Lebih baik saudara mundur. Tuhan pun tidak suka dengan orang yang setengah-setengah. Saudara, kalau kita setia dalam melayani Tuhan, apa yang didapat dari kesetiaan? Saudara, kita bisa melihat apa yang didapat dari kesetiaan kalau saudara baca. Coba baca salah seorang.
Dari Matius 10 ayat yang ke-22. Saya minta tolong satu orang membacakan. Dari kesetiaan saudara, apa yang kita akan peroleh tentang orang yang setia sampai akhir. Matius 10 ayat yang ke-22. Amin. Akan selamat. Kita akan dibenci. Kita akan dimusuhi. Kita setia sama bos kita di dalam kita bekerja. Bukankah banyak orang-orang teman-teman kita di satu pekerjaan membenci kita? Cari muka lo bisanya sama bos lo. Ya apa iya saudara? Apalagi di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Tapi kalau kita tetap setia, kita akan melihat ada berkat tersendiri yang Tuhan berikan. Dalam pengiringan Tuhan, Tuhan selalu membuka jalan, Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu menjaga, memelihara kehidupan saudara dan saya. Saudara bisa catat di dalam Matius 24 ayat 13, Markus 13 ayat 13. Di situ kita akan melihat selamat di sini berarti kita terhindar dari hukuman, memperoleh hidup yang kekal, menerima mahkota kehidupan, dan juga memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Saudara, ini yang saya rindukan di dalam saya mengiring dan melayani Tuhan. Dan saya katakan saya bisa ada di staf PPWBI selama 3 periode. Bukan karena saya orang yang pandai punya titel banyak. Bukan karena saya orang yang kaya raya suka memberikan donatur. Saya tanya apa yang menjadi kriteria saya bisa masuk di situ. Salah satu ibu berkata, karena dia melihat ibu setia. Dia melihat ibu rajin. Saudara tahu kenapa saya bisa duduk di MPL? Malam-malam Bapak Ketua BPD nelpon. Ternyata selidik punya selidik saudara. Karena saya setia dan taat membayar atau mengembalikan perpuluhan. Saya bukan setia karena saya ingin dipilih. Dari saya belum menjadi gembala pun saya selalu bilang sama saya waktu jadi bendahara pun saya setia. Tanya Ibu Wawa, saya selalu bilang bayar tepat waktu. Saya selalu marah dengan Mika kalau bayarnya lewat dari waktu. Saya belajar setia dan taat. Saudara, Tuhan ingin kita setia. Tuhan tidak melihat besar kecilnya. Kalau kecil terus saudara rekap, akhir tahun baru bayar. Jadi besar gak? Saya kalau melihat sidang MD dalam masalah keuangan pendeta, lagi-lagi soal perpuluhan yang hanya sekian rupiah, ya, nggak punya uang untuk bayar, jelas nggak punya karena direkap. Kalau 1 bulan 50.000, 1 tahun berapa sudah? 300. Bagi yang punya duit nggak masalah, bagi yang nggak punya duit, masalah nggak? Masalah saudara, 300. Aduh, gue mesti bayar perpuluhan, gue belum beli beras, belum beli minyak. Sampai saya pernah berucap kalau begitu, bapak-bapak, ibu-ibu jangan jadi hamba Tuhan. Katanya berkhotbah di mimbar Tuhan Yesus kita kaya. Kalau uang kecil aja saudara ngeluh, saudara kerjalah jadi sekuler. Malu kita bilang Tuhan Yesus kaya, tapi kita di luaran di mens selalu ngeluh. Gue gak punya duit nih, gue aja kerja kagak. Mika yang ada di toko dan tahu keuangan gereja. Saudara, dia selalu bilang, Tan,
keuangan gereja udah minus 1 juta. Udah lu jalanin aja deh Kak. Saya nggak tahu dia duit dari mana. Pokoknya saya bilang lu jalanin aja deh. Nanti bilang lagi, Tan, udah 2 juta nih. Ya udah bersyukur aja. Percaya aja ntar Tuhan nggak mempermalukan kita kok. Besok dengar lagi, Tan, udah 3 juta. Kamu ngatur keuangannya gimana? Saya cuma bilang gitu. Ya gimana orang duitnya begini-begini, ya udah jalanin aja. Sudah. Toh akhirnya ada aja saudara berkat. Ya, ada saja saudara. Kan saya bilang berkali-kali. Bukan cuma di gereja, di toko juga. Kadang-kadang udahlah, jalanin aja bersyukur. Makanya lo setia. Kalau ngasih perpuluhan kan toko udah dipegang penuh sama Mika, saudara. Saya kadang-kadang cuma ngontrol. Kadang orang bilang, lo gak takut Tris? Saya bilang nih saudara, saya dulu bekerja, saya jujur. Karena saya jujur, saya gak pernah curiga dengan orang. Kalau saya kerjanya tidak jujur, saya pasti terus curiga saudara. Urusan dia mau melakukan sesuatu, urusan dia sama Tuhan, bukan urusan saya. Sudah, saya nggak pernah ada kesempatan mengambil kesempitan, tidak. Dengan berjalannya waktu kita setia saja, setia. Bersyukur. Mika saja sama Opung heran, yang tahu pribadi saya loh saudara. Karena semua keuangan saya ada di tangan Mika. Makanya waktu Mongol di Mensos bilang dia pernah ngasih perpuluhan kepada gereja di Sunter yang gembala sidangnya perempuan. Hasil saya 300, setiap bulan dia kasih, ibu gembala dikasih 5 juta nggak mau. Maunya 10%. Berapa duit saudara 10% dari 300? Berapa? 30 juta. Saudara. Saya bilang jangan sembarangan ngomong. Kalau saya dapat 30 juta, saya makan aja 15 juta. 15 jutanya saudara, setiap tahun saya bisa bawa 3 atau 4 pengerja ke Israel. Iya Pak, iya? Iya. Saya bilang kamu masukinnya ke rekening siapa? Semua rekening Mika tahu, kecuali Mika kasih nomor rekening Mika pribadi. Saya nggak tahu. Itu urusannya Mika ya sama Tuhan. Itu sudah. Ya. Jalanin saja, setia sampai akhir. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakinya. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Saudara mau melihat kemenangan, saudara mau melihat berkat, setia. Melayani Tuhan gak terus langsung berdiri naik di atas, merangkak. Saya dari guru sekolah minggu, ketua WB, ketua pemuda, ketua WBI, aktif di luar, jadi jemaat, naik jadi pengurus, jadi sekretaris, jadi wakil. Ucapan kita ucapan yang positif. Yang ketiga saudara, jadilah teladan. Yang ketiga selalu jadi teladan. Kita menjadi berkat. Kalau kita bekerja di sekuler, bekerjalah dengan baik. Bekerjalah dengan penuh tanggung jawab. Jangan bekerja kalau ada bos.
Kalau nggak ada bos santai aja. Nggak ada bos, nggak ada yang lihat. Gue bersih-bersih kalau ada bos. Kalau nggak ada bos, banyak orang kan bilang, kamu jangan seperti dia tuh. Ya, dia kerjanya nggak tanggung jawab. Ya, tugasnya nggak pernah diselesaikan dengan baik. Jangan percayakan kepada dia. Tapi kita bertanggung jawab sama Bapa kita di surga. Saudara ingin melihat kemenangan, saudara ingin melihat berkat. Bersyukurlah dalam setiap kehidupan yang kita alami. Setia sampai akhir. Dan kita menjadi teladan. Yang kedua, saudara. Yang kedua dikatakan, Tuhan memberi kemenangan. Tuhan memberi kemenangan. Misi yang kita jalankan adalah satu medan peperangan. Saudara, pekerjaan yang kita hadapi setiap hari kita dimanapun kita bekerja itu adalah medan peperangan. Pelayanan kita di gereja dimanapun itu merupakan satu medan pelayanan yang penuh dengan tantangan. Jangan saudara pikir saudara udah bekerja terus nyaman. Banyak gangguan, banyak masalah, banyak persoalan. Dalam melayani Tuhan pun seperti itu saudara. Banyak orang iri, banyak tantangan. Sepanjang sejarah pelaksanaan misi oleh orang percaya selalu berhadapan dengan bahaya. Artinya selalu berhadapan dengan masalah demi masalah. Yang kedua, namun Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan, penyertaan. Di dalam ayat ini disebut Paulus sebagai jalan kemenangannya. Paulus melakukannya dengan setia. Saudara tahu bukan kisahnya Paulus? Sebelum dia kenal Tuhan, dia enak, nyaman. Ya. Begitu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan kenyamanan yang dia dapat. Dia harus dipenjara, dia mengalami karam kapal. Ya. Banyak persoalan, tapi apakah dia berbalik 180 derajat? Percuma gue jadi orang Kristen. Orang Kristen semuanya hanya bisa mengecewakan gue. Kelakuannya gak benar. Saudara lihat Yesus. Saya percaya bukan hanya saudara. Saya pun kalau tidak melihat Yesus, saya tinggalkan saudara. Lebih baik kita jadi orang Buddha seci. Saya katakan saudara. Coba nonton TV-nya Buddha seci. Yang dia ajarkan apa? Dia mengajarkan kebaikan. Dia bekerja tanpa pamrih. Kadang-kadang dia pungut tuh botol-botol. Yang mungut botol jangan saudara pikir itu pemulung. Orang yang banyak duit loh dia mau melakukan. Kalau saya tanya kenapa kamu mau melakukan itu? Kenapa kamu mau bantu orang susah? Dia bilang kalau nanti saya susah pasti ada orang yang bantu saya. Karena saya membantu. Itu hukum tabur tua. Kita orang Kristen terlalu enak. Makanya kita masa bodoh. Tutup mata. Karena Tuhan Yesus mati udah menanggung semua. Terlalu santai kita. Sehingga kita tidak peduli dengan orang-orang di sekitar. Tuhan memberikan kemenangan. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantara kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Saudara, kalau kita terus memandang Tuhan, setia, taat, dengar-dengaran, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Makanya buktikan, jangan kata orang, setialah tetap bersyukur saudara. Saya pernah membaca salah satu buku, dikatakan, ya Tuhan memberikan kemenangan, tapi untuk memperoleh kemenangan, Tuhan mempunyai syarat kepada saudara dan saya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah taat. Maukah kita taat? Bukan taat kepada gereja.
Kalau saudara taat kepada Tuhan, pasti saudara setia. Pasti saudara mau melakukan, mau menjalankan tugas saudara, mau menjalankan kewajiban saudara, mau melayani Tuhan dengan sungguh. Mustahil, saudara. Kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan dan taat, maka saudara dengan ikhlas melayani Tuhan, dengan tulus, tidak ngegerutu, tidak mengeluh. Taat terhadap perintah Tuhan atau berjalan menurut apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan. Di akhir zaman ini banyak nabi-nabi palsu yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudara jangan hanya dengar di mensos, tapi baca. Saya tidak suruh saudara menghafal Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Yang menghafal Kejadian sampai Wahyu pun belum tentu taat dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi saudara baca dan mengerti. Kembali lagi kepada back to the Bible. Kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak butuh uang saudara. Saudara mengembalikan perpuluhan, itu bukan mengembalikan, tapi itu milik Tuhan. Itu milik Tuhan. Tapi saudara mengembalikan bukan karena saudara ingin diberkati Tuhan. Tapi memang itu adalah milik Tuhan. Milik Tuhan. Saya ajarkan sama Mika, saudara. Saya berani bicara kepada saudara tentang saudara mau mengembalikan atau tidak. Yang penting saya sudah mengingatkan. Jangan dengar mensos yang bilang kita nggak perlu membawa perpuluhan ketika orang tua kita sakit. Back to the Bible. Saudara. Makanya kita punya uang yang ditabung. Taat. Kalau itu saja saudara taat. Yang kecil, maka saudara akan taat yang besar. Kalau yang kecil saja saudara tidak taat, tidak mungkin saudara bisa taat yang besar. Saya dari gaji di pengajar, dari gaji 100.000, 40.000, 4.000 buat Tuhan. Enggak berat. Saya tahu berat, saudara. Saya tahu berat. Gaji 10.000, gaji 100.000, 10.000 buat Tuhan di tahun 77, itu berat loh, saudara. Berat. Apalagi saya mau merit. Orang tua nggak setuju, berarti saya harus berjuang dengan uang saya sendiri. 10.000 bisa beli sepatu, bisa beli A, bisa beli B. Saya sempat tidak mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Begitu saya menikah, suami saya kena PHK. Kan saya bilang sama saudara. Begitu dia masuk kerja, habis cuti, menikah masuk kerja. Maaf, Tris, perusahaan gak bisa ngasih apa-apa. Motor yang kamu pakai ambil aja buat kamu. Saudara bisa bayangkan seperti itu. Apa saya ngomong sama mama saya? Setiap pagi saya dulu dia pergi. Pulang di jam kerja. Gak perlu orang tahu dia tidak kerja. Saya sadar saat itu. Ampuni saya Tuhan. Saya belajar mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Saya bisa berdiri sampai saat ini, saudara. Saya bukan orang pintar. Tapi saya bersyukur. Semua karena Tuhan. Makanya kan Mika sampai heran, Oppo sampai heran. Kok nggak ada duit kok? Si tante duitnya banyak terus ya, bukannya banyak saudara. Bilangnya dia sih banyak, tapi ada aja gitu saudara. Tidak pernah kekurangan. Karena kita setia, kita taat saudara. Kalau kita taat kita nggak usah khawatir. Yang ketiga saudara, ibarat sebuah pertandingan, ladang misi adalah sesuatu yang kita pastikan dan usahakan
selalu ingatlah bahwa akhirnya Tuhan memberi kemenangan. Ya, ini tak anjang atau tempat pertandingan. Saudara mau bertanding, untuk menang kan kita berlatih, kita berjuang. Ya, kita harus punya waktu. Tanya tuh Ibu Wawa, untuk menang dalam show tari, dia harus berlatih. Seminggu bisa 2-3 kali kalau udah waktunya deket. Dia harus keluar uang untuk pergi ke tempat latihan. Kalau nggak punya uang, dia berusaha dengan jalan kaki. Untuk memperoleh kemenangan. Ada satu perjuangan, ada satu tindakan. Saudara. Yang ketiga, saudara. Yang terakhir, Tuhan mencari kemurnian. Tuhan tidak hanya melihat luarnya, saudara, tapi kemurnian hati kita. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-17. Coba saudara, baca salah seorang untuk 2 Korintus 2 ayat yang ke-17. Apa yang Tuhan katakan? Saya minta untuk membaca 2 Korintus 2 ayat 17. Tuh, saudara, jelaskan firman Tuhan katakan, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Tidak mencari keuntungan dalam pelayanan. Tidak mencari keuntungan dalam kita bekerja buat Tuhan. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Saudara ingin tampil sebagai pemenang, saudara harus murni dalam saudara melayani Tuhan. Menjadi Kristen bukan hanya memberitakan Injil, membicarakan tentang kasih Kristus kepada sesama. Tetapi menjadi Kristen artinya kita mempraktekkan iman kita. Firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Menjadi orang Kristen bukan pandai bicara di mimbar, punya suara bagus, nyanyi di mimbar, bukan. Tapi melayani dengan hati yang murni. Praktek yang keluar dari kehidupan saudara dan saya. Saudara diberikan keselamatan oleh karena kasih Kristus kepada dunia ini. Dia mati di atas kayu salib. Keselamatan adalah anugerah. Saudara tidak bayar. Saudara masuk rumah sakit. Saudara perlu pernapasan. Agak punya uang, saudara nggak bisa memperoleh. Satu kali tarik nafas, saudara bisa tahu berapa bayarnya. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara adalah anugerah. Anugerah tidak bisa dibeli dengan apapun. Tidak bisa dibayar dengan apapun. Itulah kebaikan Tuhan. Berbuat kita, yang Tuhan mau adalah kita berbuat baik. Saya minta sekali lagi baca di dalam Efesus 2 ayat 10. Praktek saudara dalam hidup. Efesus 2 ayat yang ke-10. Saya minta salah satu saudara atau Ibu Juliawati membacakan. Efesus 2 ayat 10, demikianlah firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
supaya kita adalah ciptaan Allah. Tuhan mau kita melakukan perbuatan baik, menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan berarti kita bisa menyenangkan hati sesama. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan tuntut. Supaya kita memperoleh kemenangan. Apa yang perlu kita kerjakan untuk memperoleh kemenangan adalah kita menyenangkan hati Tuhan, saudara. Ya, sehingga kita memperoleh kemenangan. Kita ingin menang, kita harus taat. Jangan bangkang. Nurut apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki. Kita harus berbuat kebaikan. Seperti dikatakan di sini, melalui ayat ini kita diingatkan bahwa misi adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk kepentingan kerajaan Allah. Lewat ayat yang tadi kita baca di dalam ayat 17. Saudara, meskipun ada godaan untuk mendapat keuntungan dari pemberitaan firman Allah, namun kita diingatkan agar melakukannya dengan maksud murni. Tulus melayani Tuhan, jangan lihat PK. Tuhan bisa ngasih PK dengan berbagai macam cara. Yang penting pelayanannya tulus buat Tuhan. Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan, menilik motivasi kita, dan akan memberi upah bagi mereka yang berkenan kepadanya. Amin. Tuhan memberkati. Kita siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam perjamuan kudus, duduk semeja menikmati tubuh dan darah Yesus. Dan kita percaya lewat tubuh dan darah Yesus mujizat terjadi. Ada satu berkat tersendiri yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Yang bertugas saya undang untuk maju ke depan. Kita siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami terlalu bangga memiliki Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Di saat kami mempunyai keinginan untuk melayani Engkau, Engkau yang akan membuka jalan bagi kehidupan kami. Engkau yang akan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh melayani Engkau dengan tulus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, tapi biarlah Engkau terus berbicara di dalam kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan benar-benar tertanam dan bertumbuh di dalam kami. Menjadikan kami kuat di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang mengenal kami secara pribadi. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami saat ini Tuhan. Sucikan, kuduskan dan layakkan kami. Kami percaya Tuhan lewat tubuh dan darah-Mu, kemenangan dan berkat yang akan kami terima dan nikmati Bapa. Sucikan kami para hamba-hamba-Mu Tuhan, sehingga pelayanan kami menjadi benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Melihat
tinggi-tinggi, saudara. Kita percaya bahwa roti yang di tangan kita adalah tubuh Kristus yang selalu memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita melangkah memasuki hari-hari kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dan kita percaya ini adalah tubuh Kristus dalam nama Yesus. Angkat anggur tinggi-tinggi. Kita percaya anggur di tangan kita adalah darah Yesus yang telah menyucikan, menguduskan dan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita, bahkan menyembuhkan setiap sakit penyakit yang kita alami. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadikan peringatan akan aku. Kita minum dan kita percaya ini adalah darah Yesus dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, saudara. Dia Allah yang ingin disembah. Dia Allah yang ingin diagungkan dan ditinggikan. Percaya bahwa Yesus tidak pernah jauh dari kehidupan saudara. Dia hanya sejauh doa dan anggapan. Glory Yesus, haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Segala puji hanya bagimu Tuhan. Terima kasih. Engkau baik, Engkau baik. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau, kami menyembahmu. Glory, haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Saya minta nanti Bapak Pinto untuk berdoa untuk kebenaran firman Tuhan dan persekutuan yang indah bersama dengan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Glory Yesus. Glory. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Engkau baik Bapa. Terima kasih Yesus. Glory. Haleluya. Glory Yesus. Oh haleluya Yesus. Oh glory Yesus. Terima kasih. Amin. Oh haleluya. Haleluya. Glory.
kasih Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Puji nama Tuhan, semua diberkati, amin. Kita sudah menerima tubuh dan darah Yesus, amin saudara. Dan kini saat kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya undang petugas kolektan untuk maju ke depan. Dan sebelum persembahan diadarkan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kasihi, Bapa terima kasih Bapa atas segala berkat yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kita semua Tuhan. Hari ini kita ingin mengembalikan segala berkat yang telah Engkau berikan Tuhan. Dan kiranya supaya persembahan ini Tuhan bisa berguna untuk melayani Engkau lebih lagi Bapa. Yang siap memberi persembahan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat datang di GPI Abdial Sunter Kirana. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, kita dengarkan Warta Tengah Minggu 6 Oktober 2024. Ibadah Wanita Selasa 8 Oktober 2024 pukul 5 sore, pembicara Pendeta Trisnawati Wiyono STH, ujian Misrawati Silitongan dilanjutkan dengan doa malam. Hari Rabu diadakan ibadah Racer 9 Oktober 2024 pukul setengah 5 sore di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang punya anak TK sampai SD, dipersilakan mengikuti ibadah anak. Kita dengarkan Warta Tengah Minggu 13 Oktober 2024, pembicara PDM Hosea Herlambang STH, doa syafaat PDP Juliawati Cahyadi, kolektan Bapak Aven Suleman dan Ibu Lim Caida, penerima tamu Ibu Tati Herawati dan multimedia Saudari Des. Yang berulang tahun di bulan Oktober adalah Miss Wile 3 Oktober, Tamara Gracia 8 Oktober, Ibu Sumiatin 10 Oktober, Ibu Purnama Siahaan 15 Oktober, Ibu Sri Rahayu 16 Oktober, Ibu Chua Gyok Kwe
27 Oktober. Sekian warta pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Shalom, saya Pendeta Robin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja BT Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun Gereja BT Indonesia yang ke-54. Karena pada hari ini, tanggal 6 Oktober tahun 1970, GBI didirikan oleh Bapak Pendeta Dr. Rael Senduk bersama dengan 129 hamba Tuhan lain di Sukabumi, Jawa Barat. Dan 6 Oktober 2024 ini kita merayakan kebaikan Tuhan itu. Dari pertemuan tersebut, GBI sekarang telah berkembang ke seluruh Indonesia. Ada GBI di semua provinsi dan di 27 negara dunia. Ada hampir 20.000 pendeta, termasuk pendeta Madya dan pendeta Pratama. Lebih dari 3 juta jemaat yang ada. Dan mari kita tetap sehati menuntaskan amanat agung Yesus Kristus. Kita juga ingin memberitakan Injil agar setiap orang, everyone, akan diselamatkan. Dan saudara, mari kita menjadi gereja yang sehat dan bertumbuh. Sehat kalau kita tumbuh dewasa menjadi seperti Kristus, hidup dalam kesatuan hati. Berdampak kalau kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dirgahayu Gereja BT Indonesia, nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan saudara, semuanya diberkati, amin. Haleluya. Dan kini saat kita untuk memasuki doa syafaat, saya undang yang bertugas. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur kami ada di tempat ini untuk beribadah memuji Tuhan. Kami sudah menyembah, mengagungkan nama-Mu, bahkan menaikkan pujian sukacita tanda kami bersyukur bahwa Allah sungguh baik dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, ya Tuhan. Berkatilah setiap firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah setiap kami yang mendengarkannya diberkati Tuhan, dan firman ini Tuhan bisa kami ingat Tuhan, dan bisa kami renungkan agar berguna bagi kami di kedepannya Tuhan Yesus. Hamba-Mu Ibu Trisnawati sebagai gembala sidang di tempat ini Kau berkati dengan kesehatan, kekuatan, sukacita. Kau berkati dengan panjang umur ya Tuhan, serta hikmat yang daripada Tuhan. Berkati lumbungnya, berkati usahanya, berkati pelayanannya Tuhan, bahkan anak-anaknya, cucu-cucunya, bahkan menantu-menantunya Engkau berkati, seluruh karyawannya juga Engkau berkati, dan sidang jemaatnya Engkau berkati Bapa. Kami berdoa untuk sidang jemaat di tempat ini, setiap kami yang ada di tempat ini, biarlah kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami diberkati dalam pekerjaan kami, dalam sekolah kami, dalam rumah tangga kami ya Tuhan. Berkati setiap suami, setiap istri, berkati setiap anak-anak di rumah tangga masing-masing sidang jemaat-Mu. Engkau yang melihat apa yang menjadi kerinduan dari sidang jemaat Tuhan, dari setiap doa-doa mereka Tuhan, Engkau memberkati supaya sidang jemaat Tuhan tetap diurapi oleh Tuhan dan bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya Tuhan. Kami percaya bahwa jemaat-jemaat GBI Abdiel adalah jemaat-jemaat yang berbeda, yang bersinar, yang menjadi terang ya Tuhan di atas gunung ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk berkat-Mu yang luar biasa untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Engkau berkati Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang sudah melayani. Engkau berkati mulai dari penerima tamu, pemimpin pujian ya Tuhan, bahkan pemain musik, memberikan persembahan ya Tuhan Yesus, melalui persembahan melalui media, even yang lainnya Tuhan yang mungkin kami tidak dapat melihatnya, setiap pelayanan-pelayanan Tuhan yang sudah mereka kerjakan. Kami percaya berkat Tuhan berlimpah bagi mereka, Engkau membalas berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk ulang tahun GBI, sidang GBI Tuhan Yesus. Kami rindu sidang GBI ini, gereja ini ya Tuhan, di bawah kepemimpinan sidang gereja GBI. Engkau memberkati Tuhan untuk ulang tahun yang kesekian Tuhan
GBI bisa menjadi berkat untuk Indonesia, bahkan luar negeri ya Tuhan. Setiap hamba-hamba Tuhan Engkau berkati dengan berkat yang berlimpah. Engkau kuatkan mereka, Engkau mampukan mereka Tuhan. Engkau tuntun mereka di jalan-Mu yang benar supaya senantiasa ya Bapa, apapun yang mereka kerjakan hanya untuk memuliakan bagi nama Tuhan. Ampuni mereka apabila mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Kami rindu supaya GBI semakin banyak memberkati orang-orang Tuhan Yesus, dan nama-Mu dimuliakan, penginjilan demi penginjilan berjalan dengan lancar melalui sidang GBI ini Bapak. Terima kasih. Berdoa untuk Jakarta sekitarnya supaya Engkau berkati ya Tuhan. Senantiasa Engkau lindungi Jakarta. Kami rindu supaya Jakarta dimerdekakan oleh Tuhan lebih lagi dari kejahatan-kejahatan ya Tuhan, dari kecelakaan, dari dosa-dosa, dari seks bebas, dari narkotika ya Tuhan, kemelantaran, kemiskinan, kesetaraan, perbedaan ya Tuhan, ekonomi Tuhan yang Kau berkati Tuhan. Kami rindu melalui pemilihan gubernur semua permasalahan-permasalahan DKI bisa diselesaikan dengan baik ya Tuhan. Untuk kedepannya pemilihan gubernur DKI Jakarta kami percaya dalam tangan-Mu. Setiap calon-calon Tuhan yang Kau berkati, dan kami percaya gubernur yang terpilih adalah gubernur yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, yaitu gubernur yang sudah Tuhan pilih untuk memberkati DKI Jakarta. Tuhan Yesus, untuk Indonesia kami percayakan dalam tangan-Mu, dan sama-sama yang berapa ya Tuhan kami percaya berkat-Mu luar biasa untuk Indonesia. Berikan ya Tuhan Indonesia kesejahteraan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu supaya pendidikan di Indonesia diberkati Tuhan, supaya SDM di Indonesia Tuhan semakin membaik, dan Indonesia emas di tahun 2045 Tuhan bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi, yang bersinar di antara di mata negara-negara lainnya Tuhan, melalui kepemimpinan hamba-Mu, anak-Mu Tuhan yang sudah Engkau pilih menjadi calon presiden, yang sudah menjadi presiden. Engkau berkati ya Tuhan. Kami rindu 5 tahun ke depan pelayanan presiden yang akan datang bisa memberkati dan bisa menjadi berkat untuk Indonesia lebih maju lagi Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tak henti-hentinya kami bersyukur karena Engkau terlalu baik di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau yang sudah memberkati kami. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Engkau Allah yang tetap setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami dalam sedetik pun. Kami akan memasuki hari-hari kami bersama dengan Engkau, memasuki bulan ini bersama dengan Engkau. Bahkan minggu ini Tuhan, kami akan melangkah ada di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan segala keramaian. Banyak masalah-masalah yang akan kami hadapi, namun satu hal yang kami pegang, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Apapun yang akan kami kerjakan, kami taruh dan kami letakkan di dalam tangan-Mu, sehingga segala keberhasilan kami tidak membuat kami menjadi sombong dan lupa diri, karena semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mendoakan anak-anak kami, suami kami yang bekerja, bahkan diri kami sendiri yang bekerja juga Engkau berkati dengan berkat-berkat yang melimpah. Berkati anak-anak kami yang sekolah dengan hikmat, marifat dan kepandaian. Berikan kesehatan, kekuatan. Yang bekerja juga Engkau berkati dengan berkat-berkat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hentar dan timakan kami di rumah dengan tidak kurang satu apapun juga. Kami terus berdoa untuk GBI di ulang tahun yang ke-54 ini Bapa. Engkau pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Rubin Adi sebagai ketua umum, dan seluruh ketua-ketua BPT baik yang di DKI maupun di seluruh Indonesia. Engkau berkati dan Engkau pakai, bahkan hamba-hamba-Mu Tuhan Engkau urapi sehingga menjadi kepanjangan tangan-Mu. Boleh banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih, biarlah GBI boleh bertumbuh dan berkembang sesuai rencana-Mu. Terpujilah Engkau Yesus Allah yang kami sembah. Saudara yang Tuhan kasihi, pagi hari ini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai anugerah daripada Bapa Surgawi, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, sukacita dan penyertaan Tuhan Roh Kudus tinggal di dalam kehidupanmu. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali.
Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Yesusku, Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. puji syukur Hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, kita ucapkan Tuhan memberkati. Amin. Pengumuman untuk para wanita dan perempuan, hari Selasa jam 1 di tempat ini ada jam 1 ya. Jadi untuk para wanita, perempuan ya, bagaimana untuk merawat wajah ya. Ya tentunya Atomi ya. Boleh hadir ya sebelum ibadah wanita. Ini aja pengumumannya. Terima kasih Tuhan berkati. Ya, di ini aja ya. Jam 1 ya, para wanita, perempuan diharapkan Selasa hadir. Tuhan berkati. Iya, perempuan kayak wanita gitu kan, yang lebih jelas.